Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin jamaah semuanya, semoga kita mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Ta'ala. Untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fit tarain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslun, pasal yang menerangkan tentang al-adalah, keadilan. Wa qala al-mu'allif wa 'alaika bil 'adli fi ra'iyatikal khassah wal 'ammah wa kamal hifdhi wa tafaqutiha laha. Wa 'alaika bil 'adli, hendaklah kamu semua berbuat adil fi ra'iyatika, terhadap rakyatmu, al khassah yang khusus, wal ammah yang umum, wa kamal hifdzi, dan kamu harus menyempurnakan untuk memeriksa, memelihara hifdzil, wa tafaqdiliha, dan kamu harus selalu memeriksa kembali laha, kepada rakyatmu itu. Jadi kita diminta untuk berbuat adil. I'dilu wa aqrabul taqwa, karena adil inilah yang bisa mendekatkan kamu kepada takwa Allah, kepada Allah Ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala sa'iluka anha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang akan bertanya kepadamu, anha, kepada rakyatmu itu kau apakan? Rakyatmu itu sudah kau sejahterakan, atau rakyatmu kamu bohongi, rakyatmu kamu kibuli, atau bagaimana? Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yatihi, karena sesungguhnya seorang pemimpin pasti akan ditanya terhadap apa an ra'yatihi, yang dipimpinnya. Jadi pemimpin itu berat. Karena itu mengapa pemimpin tidak banyak. Dalam satu komunitas ketua umum satu, presiden satu, wapres satu, tapi tanggung jawabnya besar. Dan itu semua karena Allah yang menghendaki. Di hadis lain disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jangan mau memimpinnya tapi tidak mau membuat kebijakan-kebijakan terhadap yang dipimpinnya. Dalam satu kaidah disebutkan tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin atas ra'iyah, kepada yang dipimpin, itu harus mas'ulun an ra'iyatihi, ya, bil maslahah. Semua yang harus dikerjakan, semua harus yang dikebijakan, semua harus yang menjadi langkah seorang pemimpin atas yang dipimpin itu adalah manuntu bil maslahah, yaitu kemaslahatan, kebahagiaan, kesejahteraan kepada yang dipemimpin. Jadi berat kita jadi ingat Umar bin Abdul Aziz setiap malam harus keliling ke kampung-kampung. Apakah ada dari kelompok umat saya, masyarakat saya, rakyat saya yang masih kelaparan? Salah satu ceritanya, dia melihat satu keluarga yang ibunya pura-pura masak karena anaknya nangis, tapi yang dimasak sesungguhnya adalah batu. Nah,
Ini adalah pemimpin yang baik. Inkognito. Dia menyamar, merahasiakan, kemudian keliling. Nah, kita menjadi berangan-angan, andaikan pemimpin kita seperti itu, duhai indahnya, duhai sejahteranya masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita seperti itu. Wa a'ni bi ra'yikal khassah jawarihal jab'a. Apa sih yang disebut dengan bi ra'iyatikal khassah? Rakyat khassah itu yang mana? Ya, jawarihal sab'i tiada adalah 7 organ tubuh. Jawarih, askar kita. Menurut Imam Al-Haddad, ya, ada 7 rakyat khusus kita. Wayal lisanu wasam'u wal basar wal batnu, yaitu lisan kita, sam'un pendengaran kita, basar penglihatan kita, batnin hati kita, ya, mata hati kita, ya, wal batnun perut kita, wal farji alat kelamin kita, wal yadi tangan kita, wal rijal warijlah dan juga kaki kita. Inilah yang disebut dengan bala tentara rakyat khusus menurut Al-Haddad, Muhammad Alwi Al-Haddad. Fa in hadil jawarih ra'iyatus tar'aka Allahu iyyaha. Karena sesungguhnya organ-organ ini adalah rakyat yang Allah menyuruhnya kamu harus ra'iyatan istira'aka Allah biyaha. Kamu harus merawat, ya, dan kamu harus memperhatikannya. Wa amanatun, karena seluruh 7 jawarih itu adalah amanah. Iktamanaka 'alaiha, yang kamu harus ngurusnya. Jadi kita tidak boleh memaksa perut kita makan terus, maunya kan mulut dah kita yang enak, ngerasain mengecap makan kan yang mulut, tapi perut kan ada batasnya. Tidak boleh, itu namanya zalim terhadap perut kita. Mata, Bapak Ibu sekalian, juga ada istirahatnya. Jam 10 sampai jam 2, setengah 3, jam 3 maksimal kita sudah bangun istirahat. Jangan dipaksa setiap malam begadang. Itu mengingkari dari kodratnya manusia. Dan orang, maaf moga-moga saya salah, orang kena stroke, orang pembuluh darahnya pecah, itu biasanya adalah orang yang kurang tidur. Jadi Allah sudah tahu jam 10 malam ya tidur, jam 2, setengah 3, jam 3 bangun. Itu sudah ritme sunatullahnya seperti itu. Dan semua 7 jawarih, as-sab'u jawarih itu harus dijaga dengan baik. Ini adalah rakyat yang ada di dalam diri kita. Fa'alaika bikaffiha an masyatih, maka mesti bagimu mengekang organ-organmu ini untuk tidak berbuat maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat pendengaran, maksiat farjun, maksiat hati, ya. Wastikmaliha bi ta'atih, dan mesti bagimu semua organ tubuhnya itu untuk mentaati bi ta'atih, taat pada Allah. Mulutnya sudah berzikir sehari berapa kali, membaca Quran berapa halaman, berapa juz dalam sehari. Itu kita akan dituntut oleh mulut kita. Lah aku nggak diajari ya, nggak dipaksa baca Quran ya, gitu loh nanti di yaumil akhir seperti itu. Mata saya membaca Quran enggak, mulut kita berzikrullah enggak, itu nanti dituntut diri kita. Karena jawarih itu adalah apa? Rakyat kita yang harus kita perhatikan, harus kita jaga. Bi ta'atih, tiada lain adalah untuk taat pada Allah. Fa innallaha ta'ala innama khalaqalaka, karena sesungguhnya Allah hanya menciptakan organ-organ itu laka kepadamu
litut iyahu biha, agar kamu dapat mentaati Allah dari organ-organmu itu. Orang masuk surga karena zikir, ya zikirnya pakai mulut dan hati. Nanti yang akan memadamkan kubur kita dengan membaca Quran, ya mulut kita dan mata kita. Jadi organ ini adalah rakyat yang bisa menghantarkan kita menuju surga. Karena itu jangan dibuat maksiat. Gitu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi mari kita jangan dianggap rakyat itu orang pada umumnya, tapi 7 jawarih, 7 anggota tubuh kita itu adalah juga rakyat yang harus dijaga, yang harus dibina. Wahia min ajaini amilai ta'ala alaika, dan organ-organ tersebut termasuk nikmat-nikmat Allah yang paling mulia alaika yang diberikan kepadamu. Malaikat tidak punya jawarih Bapak Ibu sekalian, karena malaikat tidak punya nafsu. Karena Allah itu pilihan khalifatul fil ard, karena itu diberi nikmat. Nikmat mata melihat sesuatu yang indah, baca Quran. Nikmat pendengaran, mendengarkan lagu-lagu qasidah-qasidah yang enak. Begitu juga kaki kita harus melangkah kepada hal-hal yang baik. Tangan kita, hati kita, perut kita. Begitu ya Bapak sekalian. Ini nikmat Allah itu hanya diberikan kepada manusia. Kalau binatang mungkin nikmatnya hanya makan, tapi tidak keseluruhan. Itu Bapak sekalian. Wa syukruha an tuti'aha wa subhanahu biha, dan seluruh anggota tubuh kita harus mensyukuri, ya, adalah hendaknya kamu mentaati antuti'aha, mentaati Allah subhanahu biha, dan kita harus selalu mensucikan, bertasbih dengan organ-organ itu. Seluruh organ itu bisa bertasbih. Semua menuntut kita, apakah kita ajarin kaki kita, tangan kita, perut kita, dan seterusnya itu untuk kebaikan atau tidak. Ya Bapak sekalian ya. Kita lanjutkan. Wa alla tu'siyahu bisai'u minha. Karena itu kamu jangan bermaksiat dengan 7 jawarih itu. Fa in darabta dzalik, lalu jika kamu meninggalkan hal itu, walam taf'alhu, dan kamu tidak mengerjakannya, ya, faqad badalta nikmatal kufran, ya, maka sungguh kamu telah menggantikan kenikmat itu dengan kekufuran. Artinya kalau mata, telinga, hidung, lidah kita, mulut kita, lisan kita, perut kita, kaki tangan kita untuk hal-hal yang maksiat, berarti kita adalah kufur nikmat. Ya, ini nikmatil kufur. Kita mengkufuri dari nikmat. Padahal Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, sesungguhnya azab saya itu adalah sangat pedih. Itu Bapak sekalian ya. Walaula annal sakhara hadil jawarih laka, dan seandainya saja Allah tidak menundukkan organ-organ itu untukmu, wajib baraha ala ta'atika, dan memaksakan organ-organ itu untuk mematuhimu, lakuntu lastati'u an ta'syallahu bisa'in minha, pastilah dirimu tidak akan sanggup untuk bermaksiat kepada Allah dengan sesuatu organ-organ tersebut. Artinya Allah telah membantu kita. Coba mata kita Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada rasa ngantuk, maaf, isinya hanya lihat dunia yang nggak benar, ya nggak ada capeknya. Tapi Allah, yes, kira-kira
udahlah jangan terlalu banyak maksiat, berhenti. Nah, karena itu dikasih waktu istirahat. Coba kalau tidak, nafsu jalan terus, nafsu makan, nafsu telinga, nafsu apa, mulut kita, mata kita nggak ada berhenti, berarti kita nambah dosa terus. Karena itu Allah sakhara hadzal jawarih, Allah menundukkan, Allah menghentikan jawarih kita itu yang agar kita tidak banyak maksiat. Nah, karena itu lebih baik tidak maksiat dan ditujukan adalah li ta'atillah, untuk bertaat pada Allah. Wa kullu jarihatin minha taqulu laka bilisanin khaliha, dan setiap organ-organ itu pada saatnya akan berkata kepadamu dengan lisannya, dengan bilisani khaliha. Artinya tangan kita juga akan tanya, wahai pemilik tangan, Pak siapa, Bu siapa, Bu Nyai siapa, Pak Yai siapa, tangan saya itu kok ngambil bukan hak saya, diperintahkan oleh pemiliknya, bosnya. Tanya nanti. Begitu juga kaki dan terusnya. Idza aradta an tamala bihal maksiyah, ketika kamu akan melakukan kemaksiatan dengan organ tersebut. Nanti begitu, dimintai pertanggungjawaban. Tangan, mulut, kaki, semua bicara sendiri-sendiri di alam akhirat nanti. Mengapa saya dulu tuh diajak banyak ke tempat dosa dan maksiat, kira-kira gitu. Nah, kira-kira bunyinya, ya Abdillahi taqillah wala tukrihna wala tuhrini ala fi'li ma haramallahu alayya. Ya wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan jangan kamu memaksa saya untuk mengerjakan apa yang Allah telah haramkan kepada saya. Ya. La tukrihni ala fi'la ma haramallahu ta'ala. Pemilik saya, kira-kira mulut saya, jangan kamu biasa ngumpat. Saya nggak mau sebetulnya ngumpat ini. Tapi kenapa kamu minta saya mengumpat? Dituntut nanti pemiliknya. Karena dia tidak mau sesungguhnya untuk melakukan yang diharamkan Allah. Itu Bapak sekalian ya. Jadi kita jaga mulut, telinga. Kul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau lebih baik dia. Fa idza asaita biha, lalu apabila kamu bermaksiat, tarji'u ila wa taqulu, ya, maka kepada Allah organ itu akan kembali pada Allah sembari berkata, qad tahtaitu ya Rabb, sungguh aku telah melarangnya wahai Tuhanku. Falam yasma'u wa anna bari'atun mimma sana'a, namun tidak mau mendengar dan saya terlepas diri dari segala apa yang ia perbuat. Saya sudah mengingatkan loh ya Allah, coba hati kecil kita. Kalau kita berbuat jelek, ngelarang nggak? Ngelarang kan? Tapi karena nafsu jalan kan? Nah, itu nanti kita dimintai pertanggungjawaban. Mulut, tangan, telinga, prinsipnya dia menolak. Tapi karena nafsu kita telah mengalahkan qalbun basirah fuadan, mata hati kita, maka kalah dan akhirnya 7 sab'an jawarih itu melakukan maksiat dan dosa dan nanti minta pertanggungjawaban. Jadi gitu ya Bapak sekalian. Wa sawfa taqafu baina yadillahi ta'ala, dan kelak nanti kamu akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Fantiku jawarihuka syahidatan laka bima amilta biha, lalu organ-organ tubuhmu akan berbicara sebagai saksi pada kamu terhadap apa yang telah dia perbuat. Itu nggak bisa bohong. Iya, ya Rasul, ya Nabi, ya Allah, kakek saya telah diajak melenggang ke tempat-tempatnya nggak benar. Setiap malam minggu dulu saya nonton bioskop. Nah, ini. Di tempat-tempat maksiat
berdiri dan bicara semuanya itu. Min khairin, bisa karena perbuatan baik juga bisa. Alhamdulillah ya Allah, mulut saya diajari terus untuk berzikir, baca Quran. Ya Allah, mata saya dimarahin oleh pemilik saya karena saya dipaksa jam 3 malam harus bangun. Nah itu nanti lapor. Atau sebaliknya, ya Allah saya udah minta bangun sama pemilik saya nggak boleh bangun karena tidur jam 3 sampai jam 6 itu enak banget. Nah, subuhnya hilang. Mereka minta pertanggungjawaban kita. Wa 'alaika bima amilta biha, dan dia juga akan bersaksi yang memberatkan atasmu dengan segala yang kamu perbuat min syarrin, yaitu terhadap kejelekan. Di dalam sebuah firman Allah dikatakan fi a'udzubillahi minasyaitonir rajim fi yaumin la maradda lahu minallah ma lakum min malja'i yauma idzi wa ma lakum min nakir. Asy-Syura 47. Di hari yang tidak dapat ditolak kedatangan dari Allah, kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari atas dosa-dosamu itu. Semua filmnya akan disetel dan kita tidak akan tidak bisa mengelaknya, mengelaknya. Ayat lain juga menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu harta dan anak-anak laki tidak lagi berguna, sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, kecuali orang yang menghadap ada Allah dengan hati yang bersih, artinya yang dosanya terampuni saat di dunia, tidak tersisakan. Karena itu mengapa kita harus banyak istighfar, banyak sholat taubat, karena kita sangat mudah tergelincir, karena hati manusia itu memang qalbun bolak-balik, bisa baik bisa buruk. Nah karena itu tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi itu harus terus kita lakukan, membersihkan jiwa dan membeningkan mata hati kita. Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Hendaklah engkau banyak berzikir, karena zikir itu akan bisa menenangkan hatinya. Wa'ani, jadi dua ayat tadi diterjemahkan, diartikan oleh Imam Al-Haddad bi ra'iyatikal ammah min ja'alillahi min ja'alallahu laka alaihi wa wilayatun min waladin wa ujatin wa mamlukin. Menurut Imam Al-Haddad, namanya rakyat umum yang Allah telah menjadikan bagimu kekuasaan orang itu yang umum. Siapa sih rakyat yang umum? Waladin, anak kita, zaujatin, istri kita, wa mamlukun, dan kerajaan atau mamlakah atau otoritas kita itu, yaitu namanya rakyat umum. Ya, itu rakyat umum. Jadi anaknya diajari apa, bojonya, istrinya diajarin apa, atau istrinya kemana-mana tidak dilarang misalkan, itu juga nggak boleh, nanti akan dipertanggungjawabkan. Fakulu haula'i min ayatika, maka masing-masing mereka itu adalah rakyatmu secara umum. Wal wajibu 'alaika irsaduhum ilal qiyami biha faradallahu alaihim, dan hal yang wajib itu ya, dan hal itu wajib bagimu untuk membimbing mereka kepada Allah dan menegakkan suatu kewajiban fardhu yang diwajibkan Allah. Ayo istri sholat, misalkan lagi nonton apalah, terserah, ibu-ibu kan biasanya nonton apa ya, YouTube yang mana ya, Korea misalkan. Ya, kenapa Gus? Allahu Akbar. Suara saya masih didengar ibu? Masih.
Oke. Gambar, tahu-tahu ada gambarnya hilang. Oke, mohon maaf. Jadi saya ulang. Istri yang lagi masak, sudah waktunya sholat, suami ingin ngejak sholat, masaknya berhenti. Tapi jangan sampai saat goreng. Kalau yang goreng nanti gosong. Selesaiin dulu, ayo sholat. Jangan ini saya masih mau masak ini, mau masak itu, mau masak itu. Loh, waktu tinggal berapa lama? Lah, seorang suami harus berani untuk memarahi mereka kalau seperti itu, karena yang namanya zaujatin wa huwa ra'iyah. Karena istri itu adalah rakyatnya suami. Caranya seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Wahdar an tusamihahum fi tarki wajibin au irtikabil muharram. Maka dengan demikian seorang itu harus hati-hati, jangan bersikap toleran kepada mereka ya, fi tarki wajib, saat meninggalkan yang wajib, au irtikabil muharram, atau mengerjakan suatu haram. Anak juga gitu. Anak sekarang kan sukanya game di kamar. Keluar kamar aja males. Lah itu harus dipaksa. Saatnya sholat. Ayo sholat dulu. Nah begitu ya. Itu tugas seorang pemimpin, agar mereka itu mentaati Allah dan tidak menjalankan yang haram dan maksiat kepada Allah. Wa ahsin adabahum wa la tafrus fi qulubihim hubbud dunya. Maaf ini, wa aksin, dan perbautilah adabahum, adabnya para murid, para rakyat kita, wala tahrus, dan hendaklah kamu jangan menanamkan fi qulubihim, di hati anak-anak kita, istri kita, orang-orang anak buah kita itu hubbud dunya, cinta dunia, wasawahatiya, dan berbagai hasrat keduniaan yang menjadi-jadi. Jangan fatakunu bidzalika musian ilahim, karena kamu dengan sebab itu menjadi orang yang berbuat buruk. Jadi mumpung belum buruk harus dicegah. Tugas seorang pemimpin. Waqad warada an ahlal insan, dan sungguh telah diriwayatkan di dalam sebuah hadis, warada anna ahlal insan, sesungguhnya seorang anaknya, wa waladaha, ya dah, wa ta'allaquhu, mereka akan bergelantungan, bihi, kepada bosnya, kepada pemimpinnya, baina yadilah, bergelantungan mereka itu di hadapan Allah, tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya membiarkan maksiat, ya negara ini akan banyak maksiat. Tapi kalau keras tidak, maka juga tidak. Nah itu, wa yaquluna, dan mereka akan berkata, ya Rabbana innahu lam yu'arrifna ma aujabta 'alaiha, wahai Tuhan kami, sungguhnya orang ini tidak pernah memberitahu kami tentang apa yang telah Engkau wajibkan kepadaku. Ma aujabta 'alaiha. Rakyat juga apa? Lah aku tidak pernah dilarang ya. Judi online tidak pernah dilarang. Sistemnya merajalela, ya berarti pemerintah mentolerir terhadap judi online, judi pada umumnya, sehingga instrumennya harus dibuat. Min hakika faktasolana minhu, berupa hakmu, saya tidak diajari hak-hak Allah, tidak ada pernah ibadah, maka ambillah balasan hukuman dari orang ini untuk kami. Jadi kembalinya kalau pemimpin yang salah, dia juga akan kembali kepada dirinya, pemimpin itu, terhadap kesalahan-kesalahan Allah. Bapak sekalian, terima kasih. Pada pagi hari ini kita memang tidak terlalu banyak ya, kalau dilihat dari matannya, halamannya nggak banyak, tapi substansinya insya Allah kita sudah dapatkan. Yang penting kita harus adil terhadap khassatur ra'iyah, ya,
ra'iyatul khassah ya, umat khusus, wa ra'iyatul ammah, dan umat yang umum. Saya ulang, yang khusus itu apa? 7 jawarih kita. Yang umum siapa? Anak, istri, keluarga, orang dekat, pemerintah kepada rakyatnya, dan yang menjadi tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridai, membimbing kita, memberi keberkahan, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alfa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.